biasa ya, kita anak-anak Tuhan mempunyai janji-janji yang sangat hebat. Namun kita sendiri harus punya pikiran yang terarah kepada janji itu. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, ubah perspektifmu. Ya, artinya cara berpikirmu itu loh. Itu yang paling susah dalam hidup. Ya, kata Tuhan, roh itu penurut. Jadi, Tuhan memberikan kita roh. Roh itu mau menurut. Tapi jiwa kita ini bandel. Pikiran kita, perasaan kita maunya sendiri. Ya, karena itu kita mesti mengubah cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita ini kalau kita ubah, maka cara memandang masalah orang yang mungkin pernah bentrokan itu akan berubah. Tapi kalau Anda pikiranmu belum diubah, engkau memandang orang yang dulu pernah bentrokan itu, rasanya mau membunuh aja. Ya, selama setahun ini kita diajar firman Tuhan, pandang ke depan. Jangan noleh-noleh terus yang lama. Pandang ke depan. Ya, karena ke depan Tuhan itu memanggil kita kepada kerajaannya dan kemuliaannya. Selama bulan ini kita diajar firman Tuhan tentang bahwa kita ini harus pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Yesus setelah mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Untuk apa, menyediakan tempat yang jauh lebih baik daripada di dunia ini. Karena itu kita mesti mempunyai satu keinginan untuk pindah ke sana. Dan untuk pindah ke sana, kata Tuhan, ada satu syarat, pikiranmu jangan ke bawah. Kamu mesti memikirkan perkara yang di atas. Dan seringkali pikiran kita hanya duniawi saja. Padahal yang duniawi ini hanya sementara. Nah, kebanyakan kita itu selalu terganggu dengan pikiran yang duniawi, yang sementara. Memang kita harus memikirkan yang sementara, tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Memikirkan yang akan datang itu lebih banyak. Nah, itu maksud Tuhan. Ya, saudaraku, tujuan khotbah ini adalah berubahlah sifat kita oleh anugerah Tuhan. Jadi Tuhan itu mau memberikan anugerah, tapi kita mesti berubah sifat kita. Ya, yaitu supaya kita ini bisa pulang kembali ke tanah perjanjian. Minggu lalu sudah mendengarkan khotbah tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham itu pergi ke tempat perjanjian. Ya, jadi dia dulu bukan orang percaya, tapi menjadi percaya. Itu Bapak Abraham. Dan untuk pergi ke tanah perjanjian, dia mesti menyeberang. Karena itu disebut orang Ibrani. Bapak Abraham itu disebut orang Ibrani. Dari kata eber artinya across, menyeberang. Jadi Bapak Abraham itu harus menyeberang sungai Efrat. Sungai yang bahaya itu. Ya, yaitu aliran dunia ini. Jadi Bapak Abraham menyeberang. Tapi saudaraku, Bapak Abraham punya anak namanya Ishak, punya cucu namanya Yakob. Nah, dia berbuat salah. Oleh karena dia salah, akibat dia salah, dia mesti pergi ke tempat yang dulu Bapak Abraham pernah di sana. Karena itu Tuhan berkata, kamu pulang sekarang kembali.
Kalau Bapak Abraham pergi ke tanah perjanjian, Bapak Yakob ini disuruh pulang ke tanah perjanjian. Nah ini untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kita mesti balik kepada Tuhan. Ya, kita semua mesti balik. Dan kadang-kadang kita mesti sadari, seringkali kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, kita mesti balik. Ya, dan kalau kita balik, Tuhan ingin supaya kita berada pada tempat tinggi, seperti gambar ini. Untuk melihat luas, jauh. Ya, melihat ke seberang. Kalau di bawah, kita nggak bisa lihat jauh. Ya, karena itu angkatlah jiwamu ini supaya engkau itu bisa mempunyai pandangan yang jauh. Jangan cuma yang sementara. Ya. Saudara, saya tidak perlu bacakan ini, tetapi ini pengalaman Rasul Paulus, bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini tadinya seorang penghujat, ganas, penganiaya, tapi aku telah dikasihani oleh Tuhan. Nah ini dia mendapat anugerah. Kenapa, Karena dia itu tidak ngerti. Ya, dia itu kena pengaruh agamawi. Kita ini menjadi orang Kristen jangan cuma menjadi orang agamawi, tapi menjadi orang yang bertuhan. Banyak orang beragama, tapi nggak punya Tuhan. Beda ya, Agama itu A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu supaya tidak kacau, saudara itu mempunyai kelompok. Nah itu namanya agama. Banyak orang terlalu religious. Ya, jadi bersifat agamawi. Pokoknya datang ke gereja, saya sudah Kristen. Pokoknya dibaptis, saya sudah Kristen. Tapi hidupnya tidak menurut Tuhan. Ke gereja, tapi tidak menurut Tuhan. Itu namanya agamawi. Jangan sampai kita menjadi orang yang agamawi. Yang cuma datang ke gereja, pokoknya minggu nyetor muka, wah sudah jadi orang Kristen yang baik. Enggak. Kita menjadi orang Kristen yang baik kalau mengikut Kristus. Ya. Nah, Paulus karena dia tidak mengerti, dia dikasihani oleh Tuhan. Oleh karena dia dikasihani, dikatakan, maka kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya. Jadi Tuhan itu ingin, anugerah Tuhan itu makin melimpah dalam dirimu. Pemberian dari Allah. Nah kalau anugerah Tuhan ini makin melimpah dalam dirimu, maka anugerah Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan watakmu, sifatmu. Karena itu jangan kita menjadi orang yang berkata, aku ini lahir Jumat Pahing. Wetone iku ya ngono iku. Watakku ini ya begitu. Bahkan orang Jawa berkata, watuk bisa ditambani, watak ora iso. Nah, Tuhan berkata apa? Bisa. Bisa. Watak ini bisa diubah oleh anugerah Tuhan. Karena Tuhan berkuasa. Kenapa tidak? Dia pencipta manusia. Ya. Dan kalau sifat kita berubah, persepsi kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah total. Ya, saudaraku, karena itu jangan memandang musuhmu itu terus benci. Apa seneng itu?
Engkau kan mesti hidup kadang-kadang saya berkata, musuhku itu kok umurnya panjang, sudah salah umurnya panjang lagi, jengkel ke, mbok mati situ. Halo, ada pikiran yang begitu? Dijauhkan ya. Sudah mesti berkata, anugerah Tuhan cukup mengatasi apa saja masalah hidupku. Nah, saudaraku, karena itu kita mau belajar dari yang saya tuliskan ini, kitab Hosea 12 ayat 3 sampai 7, lalu Kejadian 32, kalau bisa nanti saudara baca seluruhnya, riwayat Yakub ini dalam Kejadian 32 dan 33. Ya, jadi kalau saya ngomong begini, nanti pulang ke rumah coba sudah dibaca. Jangan cuma di sini aja. Nah itu sudah tidak mengulang. Kalau dulu saudara sekolah gimana? Mengulang enggak? Lalu ada apa? Ulangan, betul? Ulangan berarti saudara mesti ngulang. Baca ulang, nanti dites. Nah itu namanya saudara mau belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak bisa maju. Lihat dunia berubah. Karena itu orang kalau nggak mau belajar online, saya sampai sekarang masih belum bisa. Artinya belum belajar yang nge-grab itu. Saya belum pernah gitu. Kalau nge-grab ya cucu saya suruh. Tapi satu kali kalau di luar negeri kehilangan yang lalu, kehilangan gitu, cari taksi susahnya. Iya ya, kalau bisa tutul, cuma tutul begitu kan bisa datang. Ya itulah, kalau malas belajar itu punya risiko. Risiko nanti susah sendiri. Ya, begitu juga dalam hidup ini. Nah, keadaan manusia, semua manusia, kalau berdosa, itu berada dalam lembah dosa. Dan biasanya kalau dalam lembah dosa itu gelap, air mata, kesedihan, stres, tekanan, rasanya kok gini ya, mati ya. Siapa yang ingin mati di sini? Pasti ada masalah. Kalau saudara dapat berkat, masa mau mati? Saya kira tidak. Tapi kalau saudara rasa, aduh tubuh juga sakit-sakit, jelas mati aja. Yuk kita bangkit dari hal itu. Jangan kita terpuruk oleh perasaan penderitaan dan sebagainya. Ya, saudaraku, Yakob ini menginginkan hak kesulungan. Waktu dalam kandungan, perut dari ibu Ribka ini goyang terus. Kenapa? Karena dua anak ternyata kembar sedang gulat. Ya terus suka begitu. Sehingga Ribka bertanya, Tuhan, kenapa kok perutku ini kok terus begini? Kata Tuhan, nanti keluar dari dirimu dua bangsa yang berbeda. Ya. Dan ternyata waktu keluar, Esau keluar lebih dulu, berbulu. Tapi anehnya, Yakob biasanya ya kalau orang punya anak kembar, itu 5 menit atau 10 menit baru yang berikutnya. Tapi ini enggak, ya Yakob itu karena gulat terus, ya. Waktu Esau keluar kepala toh, kakinya itu dipegang. Seolah-olah berkata, jangan kamu metusik, jangan kamu keluar dulu, aku ditarik gitu, dipegangin terus. Jadi waktu keluar, lalu keluar, ya, lalu itunya bidanya dikasih tanda, ini keluar dulu, ini suluk. Tapi ini ngikut, bareng megang tumitnya.
Ya sudah digambar ini, pegang tumitnya terus keluar. Katanya saya dulu, mak saya yang membidan itu, saya keluar kaki dulu. Waduh, itu bisa nyantol loh ya. Kaki satu keluar, nanti kaki yang satu gimana? Kan, mestinya kan kepala. Jadi saya ini juga aneh. Saudaraku, kita melihat dalam hidup ini, Yakub ini menginginkan hak kesulungan. Karena itu dia tarik, jangan keluar dulu, ini hak kesulungan, aku mau ini. Ya. Nah, saudaraku, dan waktu sudah besar, dia masak sup kacang merah, dan kakaknya ini Esau dari berburu capek, dia datang, dia bawa, wih, sup kacang merah. Aku kepingin. Nah, ini kesempatan sama Yakub ini, yang ingin memperoleh hak kesulungan. Dia berkata, jual dulu hak kesulunganmu. Nanti aku kasih sup kacang merah ini. Esau pikir, iya ya, hak kesulungan itu kan nanti kalau papi mati, baru saya dapat warisan. Kan belum tentu nanti aku kalau mati dulu gimana? Kalau aku mati dulu kan tidak dapat sup kacang merah. Oke, dia berkata, nah inilah. Jadi Yakub ini cerdik. Dia menginginkan, tapi dengan kesadaran ini kesalahan Esau besar. Menjual hak kesulungannya. Ini yang Tuhan marah. Tapi setelah nanti, ya waktu pemberkatan, dia merasa, loh aku kok ditipu. Loh, salahnya dewe sebetulnya. Jadi Yakub bukan menipu sebetulnya, tapi Yakub cerdik. Tapi Yakub ini menipu saat bapaknya mau memberkati. Nah, anaknya Esau ini disuruh berburu, nanti dapat binatang, kijang mungkin, wah enak itu makanan. Ya, saudaraku, tapi ibunya, dia cinta Yakub, lalu dibuatlah ya pemalsuan. Supaya Yakub datang kepada papanya yang matanya kabur. Dia berkata, siapa kamu? Aku Esau. Bisa enggak orang itu mau niru-niru suara? Sebetulnya enggak bisa ya. Walaupun niru, tapi mesti beda. Ya, Ishak ini pikir, masa ini kok suaranya kok Yakub? Coba kamu deket sini. Sama ibunya sudah di style, dikasih bulu domba karena kakaknya itu bulunya itu bukan main banyak. Dipegang, iya ya. Kok ya tangannya tangan Esau. Tapi suaranya kok suara Yakub. Lalu Ishak tanya, kok cepat kamu bikin makanan? Oh, Tuhan mempertemukan. Nah ini. Dusta ditambah dengan dusta. Karena itu saya tuliskan kesalahan Yakub ini karena dia berdusta kepada papanya. Ya karena itu label Yakub ini penipu. Nah kalau penipu kata Tuhan, kamu tabur nipu orang, kamu pasti menuai ditipu. Karena itu hati-hati juga ya. Saudara yang menipu lain kali pasti engkau akan ditipu. Karena itu hukum Tuhan. Nanti jangan kecewa ditipu sama mertua. Ditipu sama menantu. Nah kadang-kadang kita nggak sadar sama orang tidak, tapi sama keluarga ditipu. Wow, kita mesti hati-hati ya. Saudaraku, nama Yakub artinya pemegang tumit.
Nah ini namanya jegal ya, supaya jatuh gitu. Ya. Tapi ini cerdik Yakob ini. Ya. Nah kita mesti menjadi orang yang betul-betul takut pada Tuhan. Nah waktu Yakob ini mau dibunuh oleh kakaknya, dia lari. Tapi waktu dia lari kata Tuhan, kamu balik setelah 20 tahun. Supaya kamu ketemu kakakmu. Itu perintah Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau saudara mempunyai problem dengan orang lain, lalu jangan tidak mau ketemu. Wah, aku benci. Loh, benci itu bisa masuk surga enggak? Apa kata Tuhan? Orang pembenci itu sama dengan pembunuh. Dengar loh. Pembenci sama dengan yang keras. Pembenci sama dengan ngomong sama Dewi, aku nggak boleh benci. Ya, kalau benci berarti aku pembunuh dan tidak boleh masuk kerajaan surga. Serius, saudara. Serius ya. Dengan siapa saja. Apalagi dengan keluargamu. Gak boleh. Jangan sampai benci. Bahaya. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, setelah 20 tahun dia disuruh balik. Dia berkata, waduh aku mesti ketemu kakakku yang mau membunuh. Disitulah dia ketakutan. Ya. Dan di kitab Hosea ini lalu dikatakan seperti ini. Hosea 12 ayat 3-7. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah ia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ya, saudaraku, ingat, semua perbuatan kita itu ada resikonya. Kalau salah, kata Tuhan, ya di sini, ia akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Itu ayat yang ketiga. Lalu diterangkan dalam kandungan ayat 4, ia, Yakob, menipu saudaranya. Ini mestinya terjemahan yang agak keliru. Mestinya, he took his brother by heel in the womb. Jadi dia pegang tumit ya dari kakaknya di perut ibunya. Sebetulnya ini suatu tindakan yang keinginan untuk menjadi anak sulung ya. Tapi itu sih baik ya, sudah punya keinginan untuk bisa menang, untuk bisa berhasil, itu kan bagus. Tapi salahnya tadi apa? Menipu ayahnya, itu salahnya. Ya, karena dia lihat, waduh mau diberkati kakakku. Loh Tuhan itu kan bisa nyetel mulutnya Ishak supaya tidak memberkati, kan bisa. Walaupun Esau dipanggil, mau diberkati, bisa diputar sama Tuhan. Tapi nggak percaya kuasa Tuhan, mau pakai caranya dewek. Akibatnya dia mendapat kesulitan, dia ditipu oleh mertuanya 10 kali.
Nah, lihat, satu kali menipu, tuaiannya berapa? 10. Kalau saudara nabur biji satu, keluarnya satu dil. Saudara biji jagung sudah tabur, nanti keluar jagungnya ompong semua, cuma satu. Enggak toh, kan banyak. Jadi perbuatan kita ini nanti akan berisiko banyak. Hati-hati. Ya. Nah, tapi ini yang dilakukan oleh Yakub. Yang pertama, ia bergumul dengan Allah. Kata ini di dalam yang literal dikatakan, he was a prince with God. Why? Ya, jadi bukan hanya bergumul, tapi ada esensi di situ. Dia gumul dengan Allah sampai menang, sampai terjadi impartasi Allah. Jadi gumul dengan Allah itu melekat. Kalau orang melekat sama orang, terjadi impartasi. Ya, itu luar biasa. Saudara kalau kumpul dengan guru piano yang hebat, saudara bisa jadi pemain piano. Betul nggak? Begitu. Jadi kita ini mesti bergumul dengan Allah. Karena itu di dalam yang literal lebih tepat. Ya, he was a prince with God. Dia menjadi seorang pangeran dengan Allah. Lalu apa? Dia nangis. Nangisnya bukan aku kekurangan makan, no. Nangisnya untuk keadaannya, mohon belas kasihan. Banyak orang nangis, tapi tangisannya itu tangisan cengeng. Bukan begitu. Saudara perlu nangis. Nangis apa? Tangisi dirimu. Aku kok begini ya, salah. Nah itu bagus. Tapi jarang orang menangisi dirinya yang buruk. Nah ini yang harus kita kerjakan. Saudara kan tahu ya, apa toh yang buruk dalam dirimu? Saya kira semua kita tahu. Kesalahanku apa? Coba itu yang ditangisi. Ya, yang ketiga, kalau sudah, maka ia bertemu. Nah, perhatikan. Kalau saudara mau mohon belas kasihan, artinya minta anugerah, maka anugerah itulah Yesus. Anugerah itulah Tuhan. Dia akan datang kepadamu. Amin. Kalau dia datang kepadamu, dia berfirman. Nah, kalau dia berfirman apa? Mencipta yang tidak ada jadi ada. Amin. Jadi kalau saudara kata, aku enggak bisa. Bisa. Tuhanmu bisa. Asal dia berfirman. Tapi sebelum berfirman, engkau mesti bertemu dengan Tuhan. Tapi sebelum bertemu dengan Tuhan, engkau mesti bertobat. Nangis. Mohon belas kasihan. Dan sebelum engkau bisa bertobat, engkau mesti bergumul dengan Allah. Karena itu stepnya itu begitu. Ya, puji nama Tuhan ini penting sekali. Ya, jadi perjumpaan ilahi dengan Tuhan ini saat Yakub berada sendirian. Ya, waktu mau ketemu dengan Esau, ya, dia sudah kaya, dia punya binatang cukup banyak, hewan. Dulu kekayaan itu bukan mobil, tapi kambing, domba, onta, dan sebagainya. Rombongan, ya. Waktu itu dulu boleh beristri banyak. Ingat ya, lu Yakub istri banyak, kok boleh, aku ya mau. Enggak boleh, itu dulu. Ya. Saudaraku, lalu rombongan itu kembali dan akan ketemu dengan Esau. Dan
Dia tahu, dengar kabar Esau sedang datang dengan 400 tentara. Tambah takutnya bukan main. Tapi karena dia disuruh Tuhan pulang, dia mesti pulang. Nah itu namanya iman. Karena itu yang pertama tadi, Yakub bergumul dengan Allah. Dalam terjemahan King James dikatakan, he had power with God. Dia mendapat power dengan Allah. Jadi kalau saudara suka berdoa, itu namanya bergumul dengan Allah. Sudah akan mendapat power, kuasa. Amin. Karena itu saya undang, ayo lebih banyak berdoa. Gereja ini dimulai saya doa terus. Sampai sekarang ini hari Sabtu itu dari dulu. Tapi saya melihat masih banyak yang Sabtu masih belum datang. Kalau Sabtu malam nggak bisa datang, Sabtu pagi jam 10 sampai jam 12 di belakang sini. Aneh ya, kalau minggu kok penuh gitu ya. Tapi kok doa itu kurang. Saya undang Anda doa. Dan doa ini saudara sedang lakukan encounter with God. Lagi gumul dengan Tuhan. Sifatmu mesti engkau tangisi yang jelek. Itu. Jadi jangan, Tuhan aku minta ini Tuhan. Aku belum punya ini Tuhan. Oh Tuhan kau udah dikasih-kasih Tuhan. Jadilah Tuhan. Ya aku senengi Tuhan supaya terjadi. Loh, minta kok yang jasmani. Minta itu yang jelek ini dikeluarkan supaya anugerah Tuhan mengalir sendiri tanpa saudara minta Tuhan kasih. Kalau engkau sudah baik, itu Allah kita. Karena itu engkau mesti bergumul dalam doa supaya terjadi impartasi kuasa Tuhan. Nah kalau kuasa Tuhan impartasi, kuasa ini menjadi kuasa perubahan. Nah, kapan orang itu bisa berubah? Kita ini seperti apa? Tanah, betul? Tanah tetap tanah. Kapan tanah itu bisa berubah? Kalau lembut, kena air, lalu jadi mat, lumpur. Nah, kalau tanah itu sudah dari lumpur, dia dipegang oleh tukang bejana, berubah jadi keramik nanti. Tapi kalau tanah itu tidak kena air, direndam terus, sampai bisa jadi lumpur, dia nggak bisa. Ya, jadi bangunan aja, ya ahli bangunan enggak mau tanah, pasir iya, tanah enggak, enggak punya harga, murah tanah itu. Tapi kalau lumpur karena genang air dan terus, ya itu kan genangan air yang sampai yang halus, nah itu kumpul. Itu namanya hancur hati. Lemah lembut. Ini penting. Merendahkan diri. Mohon belas kasihan itu merendahkan diri. Ini sangat penting. Karena itu datang ke gereja hari Sabtu, saya undang saudara-saudara yang mendengarkan ya online, ya jemaat Tuhan yang mendengarkan online, karena hari ini saya cuma pagi ini. Yang lainnya coba datang hari Sabtu doa, baik di sini, di Tanah Mas, di mana-mana, di rumah saudara berdoa. Berdoa mohon belas kasihan. Kita ini mesti suka berseru sama Tuhan. Tuhan perbaiki hidup saya. Akibatnya kalau begitu, lalu yang ketiga, Tuhan bertemu. Kalau Tuhan bertemu, lalu dia berfirman. Kalau dia berfirman, dia mencipta.
Dahsyat. Ya, karena itu saudaraku, Yakob dia pandangannya berubah total. Ya. Nah, kalau pandangan ini sudah berubah total karena dia memandang Allah, lalu dia punya pandangan yang berubah, maka cara penyelesaian pun berubah. Saudaraku, ini penting. Yang penting itu respon saudara menghadapi masalah. Jangan ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Yang pertama, sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakob itu ingin menaklukkan Esau itu dengan kekuatannya. Saya punya binatang-binatang banyak. Sekarang disuruh Tuhan rekonsiliasi. Ya apa ya? Oh, cara dunia gimana? Tak suik. Aku suap. Kalau sudah dikasih apa-apa, itu kan seperti apa itu umpan ya. Ya ikan kan mau umpan. Oh Pak, dikasih 5 juta enggak mau, 5 miliar. Lenger. 5 miliar enggak mau, 5 triliun. Wih, kapan lagi? Halo? Nah ini akal licik dunia kan begitu. Lihat di dunia ini. Kenapa Indonesia dulu dirongrong banyak? Ya karena banyak korupsi. Kasih duit. Pejabat-pejabat kasih duit. Ya wis teken aja. Mumpung aku jabat, lain kali enggak jabat, enggak dapat. Ini sudah penyakit dunia. Ya, karena itu Esau ini saudaraku disuap dengan pemberian-pemberian. Ya, waktu Yakob ini bermalam, waktu itu dia ambil apa yang ada padanya, 200 kambing dan seterusnya, banyak sekali. Onta juga, keledai juga, waduh, terus ya rombongan demi rombongan dikirim supaya Esau lihat, waduh. Amsal 21 ayat 14 mengatakan, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Iya toh. Kalau dikasih duit, ya wis menang baiklah. Nah, saudaraku, jadi tindakan Yakob benar memang meredahkan kemarahan Esau, tapi hatinya sendiri galau. Iya nek ndak bales kan gitu. Iya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Ya. Jadi jangan saudara berpikir dengan caramu. Ya. Karena itu dalam Kejadian 32 ayat 20b sampai 21 dikatakan seperti ini. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan terlebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Mungkin. Mungkin itu pasti apa enggak? Mungkin itu apa? Barangkali. Barangnya di mana? Di kali. Barangkali. Nah, saudara kok ngambil barangkali. Mungkin. Itu kan belum mantap. Ya, ingat suku, pikiran saudara bukan jaminan kepastian. Pikiran lihaimu bukan jaminan kepastian.
Kepastian itu kalau Tuhan berfirman, pasti. Amin. Kalau pikiranmu belum tentu. Waktu sehat, sebentar sakit. Itu saya alami. Saya, jalan pagi, teman-teman, waduh Pak Bekti ini sehat. Sebentar lagi saya sakit. Karena saya merasa, saya sehat. Gitu. Saya lalu pakai pikiran saya, Tuhan gak senang. Ya. Memang manusia itu begitulah. Ya, nah, yang kedua, sebelum mengalami perubahan, Yakob ini mengatur menurut pandangan akal manusia. Apa, manusia itu pilih kasih. Waktu dia antarkan rombongan-rombongan, maka yang paling dia tidak cintai tentu pegawai-pegawainya. Suruh maju paling depan. Nanti kalau ketemu Esau kan bawa 400 orang. Kalau berperang, ya mati dululah situ. Yang kedua, rombongan kedua apa, istri yang tidak dicintai. Dipakake, orang Jawa bilang dipakake. Jadi istri yang tidak dicintai, rombongan kedua. Istri yang dicintai, paling belakang. Ini namanya orang Tionghoa bilang apa, bocengli. Dirinya paling ujung belakang. Tambah lagi itu. Itu namanya apa, pengecut. Ya dah? Nah, semua manusia itu ya sifatnya ya begitu. Yang dikorbankan dulu yang alas. Matios itu enggak apa-apa. Pilih kasih itu kan wajar. Ya salah, kita kan juga orang pilih kasih. Tapi kalau kita sudah berubah, lain. Ya. Nah, ini penting. Waktu dia setelah ngatur-ngatur gitu, lalu dia diam. Ini sudah jalan loh, ya, tapi dia diam. Nah, ini yang namanya tadi, dia bergumul dengan Allah, dia nangis. Di mana, nanti kalau sudah baca, di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Saya pikir begini, Allah kita itu ngatur orang itu sampai bisa on the spot tempat di mana tempat itu punya arti yang akan mengubah hidupnya. Saya juga pikir-pikir, kenapa ya saya kok bisa datang ke Semarang? Ini juga aneh, sebab saya nggak suka dengan Semarang dulu. Ya sekarang saya suka. Jangan Pak Bekti nggak suka Semarang. Sekarang saya suka Semarang. Dulu saya nggak suka. Kenapa? Orang Surabaya sama orang Jakarta itu biasa. Orang Semarang. Medit. Sorry ya. Tapi kalau itu apa, tabrakan gitu kan. Urusannya. Kalau orang Jakarta, ya sudah. Bayar. Tapi sini kan enggak. Juajinya itu lama. Dulu ya. Karena orang Surabaya dan Jakarta itu mencap begitu. Pokoknya daerah Pantura. Wah, terkenal. Tapi setelah saya masuk Semarang, Tuhan mengubah orang-orang di Semarang. Sekarang saudara berubah. Amin. Tidak seperti dulu, bukan? Jangan dulu medit, sekarang tetap medit. Ya. Medit itu kikir, buat orang Jawa itu medit itu kikir. Di tempat penyeberangan, Yabok. Tuhan itu bisa mimpin orang. Saya dulu waktu muda
disuruh bersaksi, coba kamu kasih satu ayat apa? Saya berkata ini ayatku. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau sudah berkenan sama Tuhan, Tuhan nanti tetapkan. Ya. Nah, seperti Yakob ini. Persis di Yabok. Kenapa di Yabok terjadi perubahan? Karena Tuhan tahu Yabok ini mempunyai arti, nama. Artinya, iya Tuhan akan mengosongkan. Dan persis di situ, Tuhan pimpin Yakob untuk berdoa, untuk bergumul, untuk nangis, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Mohon anugerah, maka anugerah datang. Siapa itu anugerah? Yesus. Alkitab menulis malaikat Tuhan, itulah Yesus sendiri yang datang. Ya bergumul. Dan disitulah ia mengosongkan pikiran Yakob yang suka jegal itu. Dikuras pikiran pengambil alih itu. Lalu diganti namanya oleh Tuhan. Kamu bukan lagi namamu Yakob, tapi Israel. Israel artinya God fights. Allah berjuang untuk kamu. Dan disitulah Yakob berkata, wah, aku melihat Allah. Karena itu tempat itu lalu diberi nama Peniel. Loh, jadi Tuhan itu bisa ngatur gitu loh. Namanya, tempatnya. Aduh, Tuhan ini tukang hebat untuk mendesain hidup kita. Perhatikan, Tuhan akan mendesain hidupmu. Loh, kok enggak amin? Percaya enggak? Tuhan itu akan menetapkan desain untuk hidup saudara ke depan begini. Karena itu Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pikiran kita hebat memang, manusia ini tambah lama tambah hebat. Tambah hebat lalu nanti ya nggak perlu lagi pendeta, nanti pakai patung, nanti bisa ngomong dewek khotbah. Nah, sekarang ini sudah di luar negeri, jadi orang nggak pakai pak bekti, bayari pak bekti, nggak usah, pakai patung aja nanti di setel, bisa loh. Sekarang itu sudah terjadi loh. Itulah keadaan dunia. Ya, menyedihkan, menakutkan. Sebelum mengalami perubahan, pandangan awal mengutamakan diri sendiri. Egois. Ya, egoisnya apa, Ya, yang lain suruh jalan dulu, dia di belakang. Yakob sendiri di belakang. Takut mati. Betul enggak? Itu namanya mementingkan diri sendiri. Tapi berubah setelah dia bertemu dengan Tuhan. Kejadian 33 ayat 3 berkata, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wah, dahsyat. Setelah dia bergumul, dia tadi yang di belakang pindah, paling depan. Aku mau ketemu kakakku. Kok bisa ya? Bisa. Karena Tuhan yang membuat. Ya, saudara. Dahsyat, saya katakan dahsyat. Ya, dan ini yang terakhir. Ini masih keempat, saya masih tulis ketiga.
keempat, sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yakub apa, Sku? Waduh, Esau ini ancaman. Bawa 400 orang, mati aku. Jadi apa, Sku? Takut. Takut. Saudara tahu? Takut itu dari mana? Manusia awal dulu, Adam dan Hawa kumpul sama apa? Singa, kambing, domba, ya dinosaurus. Wah, macam-macam binatang yang buas. Tidak apa-apa. Kenapa takut? Dosa. Jadi kalau saudara timbul takut, coba cepat. Apa ya Tuhan? Salahku apa aku mesti perbaiki? Karena Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena itu jadi orang Kristen kalau takut mati itu sudah salah. Mesti takut mati berarti mau pindah ke rumah yang lebih bagus. Tapi kalau saya tanya, mau mati? Takut. Ya, karena itu jangan takut dengan kematian. Karena itu sudah mesti siap dulu. Ya, saudaraku, setelah bertemu dengan Tuhan, ini saya tadi pagi berdoa lagi. Ya, jam 4 saya bangun, saya berdoa lagi, Tuhan, Tuhan tambah ini. Ya, Tuhan tambah ini. Dia berkata dalam Kejadian 33 ayat 10 begini setelah bertemu dengan Tuhan. Terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ya, karena memang melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah. Ini musuh. Kalau saudara ketemu musuh, gimana melihat musuh? Sebel. Jengkel aku. Benar. Tapi lihat, perubahan ini saya berkata, aduh, apa artinya? Tapi perhatikan, bukannya wajahnya Esau itu wajah Allah, bukan loh. Perhatikan kata-kata ini, melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah. Kenapa? Karena dia sudah ketemu Allah dan Allah ini terus membayangi wajahnya. Sehingga waktu ketemu Esau, wajah Allah inilah yang menutupi wajah Esau. Ini baru tadi pagi saya berdoa lagi. Tuhan kasih ini loh. Kamu ini kalau ketemu Tuhan, orang-orang yang mungkin engkau benci dan sebagainya, engkau tidak lihat itu. Artinya lihat, tapi wajah Allah lebih besar. Penglihatanmu tentang Allah itu jauh lebih kuat dari semua yang menjengkelkan. Artinya hadirat Tuhan lebih kuat daripada hadirat yang menjengkelkan. Amin. Wah, bukan main. Karena itu marilah suka berdoa. Kalau saudara suka berdoa itu nanti saudara bisa tenang. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Tuhanku lebih besar. Lebih besar dari semua masalahku. Haleluya. Karena itu saudaraku penting sekali. Ya, kita harus tahu Tuhan kita itu. Perjumpaan ilahi seseorang dengan Tuhan akan mengubah pandangan hidup. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti Yakub sekarang. Bukan untuk dirinya, takut dan sebagainya. Tapi untuk umat Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan berarti untuk tubuh Kristus, untuk gerejanya.
Yuk kita belajar, bukan hanya untuk cari duit, untuk keluargaku saja, tapi untuk umat Tuhan. Karena itu kenapa orang jadi pendeta? Karena hidupnya dipersembahkan untuk umat Tuhan. Ya kalau saya tidak mempersembahkan hidup saya tidak ketemu saudara, tidak mengumpulkan saudara yang dulu bukan Kristen, sekarang jadi Kristen. Betul enggak? Nah, saya minta supaya bukan hanya saya, tapi saudara juga mau untuk nangani komsel-komsel. Ya, saya juga mau. Hidupku bukan untuk aku saja, tapi untuk kelompok tubuhnya Tuhan, anggota Tuhan, kakinya Tuhan, tangannya Tuhan. Aku mesti rawat. Ya, puji nama Tuhan.